Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuhe Bizar dalam sesi tutorial menggunakan LMS Moodle Spada Politeknik Negeri Padang. Pada pertemuan ini kita akan mencoba sharing bagaimana dosen memberikan materi kuliahnya di dalam LMS Moodle ini. Nah, sebelum kita memasukkan materi kuliah kita ke dalam sistem Spada atau LMS Moodle ini, maka kita sebagai dosen harus menyiapkan dulu materinya. Misalnya, saya akan memberikan materi tentang mata kuliah pemrograman web 2. Jadi saya sudah siapkan materi terkait dengan mata kuliah yang akan saya ajarkan. Jadi materinya yang pertama ada LKPS, ya, rancangan pembelajaran kegiatan perkuliahan semester, atau nanti bisa juga ditambahin kontrak pembelajaran. Lalu materi pertemuan pertama, materi pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan materi ini memang tidak harus siap dari awal. Jadi Bapak Ibu boleh pertemuan pertama siap dulu, sambil nanti minggu depan disiapkan lagi untuk pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tidak harus wajib seperti ini. Artinya begitu kita mulai kuliah online, setidaknya kita akan menyiapkan materi setiap pertemuannya. Nah, ini adalah materi kuliah yang sudah saya siapkan. Kira-kira gambaran seperti ini, RKPS-nya kita beri seperti ini. Uraian pembelajaran kita dalam satu semester. Lalu materi pertemuan pertama, ada apa yang mau ditarget dicapai. Lalu di bagian akhir biasanya juga kita sertakan dengan referensi atau tugas-tugas. Jadi ada tugas yang kita berikan. Nah, tugas ini nanti bisa kita implementasikan di sistem e-learning kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita memberikan materi kuliah, pastikan memang kita siapkan dulu bahannya. Nah, kita sekarang masuk ke halaman website Spada PNPACID. Nah, di halaman ini saya akan coba login sebagai dosen. Nah, perhatikan sekarang saya berada di halaman sebagai dosen. Halaman saya sudah ada beberapa mata kuliah yang saya asuh. Kita bisa lihat mata kuliah kita di sebelah kanan. Ini dosen mata kuliah yang kita asuh. Kita sebagai dosen. Nah, sebelum kita memasukkan materi kuliah, di sini ada yang menarik, adalah ada menu namanya private file. Jadi private file ini adalah ibaratnya tempat kita menyimpan file-file yang kita butuhkan untuk proses pembelajaran ini. Misalnya, saya hari ini akan mendemokan tentang mata kuliah pemrograman web 2. Saya mengajar mata kuliah ini di dua kelas. Yang pertama di kelas 2A, nanti ada kelas 2B dan 2B, ada dua kelas itu. Jadi kalau seandainya kita menggunakan dua kelas, kalau seandainya kita tidak menampakkan fitur private file ini, maka nanti di kelas 2B kita masukkan lagi materinya. Jadi kita dua kali memasukkan materi yang sama. Nah, alangkah baiknya kalau kasusnya seperti ini, kita simpan di private file. Artinya kita nanti begitu kelas 2B dibuka, kita tinggal panggil file yang kita gunakan yang ada di kelas 2A ini. Saya klik private file, maka akan tampil halaman untuk memasukkan file-file yang kita butuhkan. Nah, di sini sudah ada PW1, ini adalah folder. Artinya dalam folder ini akan berisi materi kuliah pemrograman web 1. Nah, sekarang saya mau bikin untuk folder pemrograman web 2. Di sini ada menunya. Ini menu create folder. Saya beri nama PW2. Artinya pemrograman web 2. Nah, muncul pemrograman 2, saya klik. Satu kali klik. Nah, di sini kita tinggal memasukkan materi kuliah ke folder ini. Katanya di sini kita bisa drag and drop. Jadi tadi kita sudah punya filenya di sini, di Explorer. Nah, ini kita bisa klik geser saja. Ini kita tandai. Ini
Bapak Ibu, kita tandai. Semuanya ditandai, kita tinggal klik geser, kita pindahkan ke sini. Maka kita tunggu beberapa saat sampai semua file itu berpindah. Masih ada 16. Oke, sepertinya sudah lengkap. Semua filenya sudah lengkap. Jangan lupa kita klik tombol save. Nah, bahan kuliah kita sudah masuk ke My Paper File yang akan bisa kita panggil setiap kita butuh. Nah, sekarang kita siapkan untuk mengisinya ke setiap pertemuan. Jadi Bapak Ibu silakan klik mata kuliahnya, maka tampil halaman perkuliahan kita. Ini melambangkan pertemuan per minggunya. Ini kita mulai kuliah di 17 Februari, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Agar kita bisa memasukkan materi kuliah, maka Bapak Ibu, kita di sebelah kanan ini ada menu namanya hidupkan mode ubah. Jadi pastikan klik tombol ini agar kita punya fitur untuk menambahkan materi. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan sekarang sudah muncul di sini tombol pensil, menandakan itu bisa diedit, tombol pensil, dan ada menu tambahkan aktivitas. Nah, yang pertama di bagian pengumuman Bapak Ibu, ini bisa langsung Bapak Ibu isi dengan pemberitahuan awal tentang perkuliahan kita. Misalnya ini saya klik, ya, ditambahkan topik baru. Nah, mungkin kita beri di sini pemberitahuan, atau bisa juga Bapak Ibu isi dengan tata tertib perkuliahan dan lain sebagainya. Pemberitahuan dan tata tertib perkuliahan. Silakan Bapak Ibu isi di sini pemberitahuan apa yang mau disampaikan sebelum kita kuliah, dan tertib kuliah seperti apa, mungkin sistem penilaian dan sebagainya. Bapak Ibu isi bisa di sini. Bisa juga diisi dengan tujuan atau target yang dicapai dari perkuliahan ini. Nanti mahasiswa juga dapat merespon. Kita save. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita kembali ke halaman webnya. Nanti pengumuman itu akan dilihat oleh mahasiswa kita. Bisa juga Bapak Ibu di bagian paling atas ini kita tambahkan file RKPS tadi atau kontrak pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa klik menu ini, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Karena yang mau kita masukkan itu adalah file, maka di bagian bawah itu ada pilihan file. Ini adalah sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk sharing materi kuliah. Yang pertama kita coba file, karena yang akan kita share adalah file RKPS. Misalnya file, ada tambahkan. RKPS atau kontrak Bapak Ibu. Nah, silakan diceritakan sedikit. Berikut ini adalah rencana kegiatan, ya, kegiatan pembelajaran semester dan seterusnya. Silakan dilengkapi. Lalu di bagian bawah ada pilih file. Oke, Bapak Ibu, ada pilih file. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita masih ingat bahwa kita tadinya sudah memasukkan di private file, di menu private file, ya. Jadi Bapak Ibu silakan diklik. Maaf, tadi belum saya di sini. Ini diklik tombol ini add. Lalu kita ada tombol dua folder tadi. Nah, ini ya. Jadi yang pertama ini yang mau saya